Halo, selamat sore. Sekarang saya lagi mau flight dari Jakarta ke Singapura, lanjut buat besok lanjut ke Myanmar, Yangon. Lagi di Terminal 3 dan seperti biasa kalau flight hari Jumat itu pasti rame banget. Anyway, ini saya mau jalan menuju ke lounge. Jadi kalau SQ itu ada di Plaza Premium Lounge, kita cuma mau ceknya di sana. Jadi kalau misalkan dari turun itu kamu langsung aja. Sebenarnya saya ada di gate 9, tapi ini saya mau coba lihat dulu. Jadi di gate 7 patokannya itu sudah Plaza Premium. Nah, Plaza Premium ini memang tersedia untuk penumpang bisnis dan juga first class. Nah, yang menarik kalau di sini itu buat kalian yang naik XQ atau Singapore Airlines akan ada ruangan khusus yang dedicated buat kalian. Masuk belok kanan lurus terus, ini akan ada sudut Singapore Airlines di sini. Dan juga ini tersedia untuk bisnis dan juga first class. Kita bisnis dulu aja ya, moga-moga nextnya bisa first class. Karena saya jam nanggung dan saya pengen merasakan makan di pesawat, jadi di sini saya cuma ngeliatin aja kalau makanan yang ada tersedia itu ada makanan berat tapi sedikit dan lebih banyak kecamilan dan juga kudapan ya. Selain kudapan ada juga di sini samosa, kemudian ada nasi Hainan. Terus ada juga sebelahnya buat kalian yang suka mie atau juga roasted potato ada juga. Kemudian ada sayur dan juga protein, ada ayam dan juga ikan. Tapi saya mau skip dulu aja karena saya pengen merasakan makan di business class di Singapore Airlines. Untuk penerbangan singkat ini dari Jakarta ke Singapura, saya kebetulan menukarkan miles untuk business class harga 21.000 Krisflyer. Nah, seat saya sekarang ada di seat 14 dan bisa dilihat di sini, oke, row pertama first class. Moga-moga ya next time saya bisa kesempatan naik first class. Saya jalan lurus lagi dan saya sengaja pilih yang di window ini seat saya. Oke, lovely business class seat kalau di Singapore Airlines. Seperti biasa, di sini banyak sekali kompartemen tempat penyimpanan, welcome drinknya, of course champagne, dan juga ada tempat penyimpanan lain yang bisa kalian taruh. Dan untuk makanannya di sini ada invite menu ya. Nah, ada makanan Asia dan juga light dinner yang bisa kalian pilih. Tapi ini nggak semua tersedia ya, akan diinfokan sama flight attendants-nya. Dan untuk penerbangan 1 jam lebih dikit ini sih saya udah booking makanan saya sebelumnya. Freak out, she's coming. Oke, untuk makannya saya sudah pesan duluan. Saya pesan ada ayam taliwang sama kangkung balacan. Jujur ini rasanya Indonesia banget. Dan kangkungnya sih, ini enak banget gengs. Enak banget beneran deh. Jadi nggak berasa nih saya mau pergi ke Singapura karena rasanya kayak udah makanan Indonesia aja. Dan anyway karena ini cuma 1 jam jadi kita servisnya cepat banget ya. Dan ya udah sampai di Singapura deh. Jadi saya akan transit kurang lebih 11-12 jam sebelum besok paginya saya akan berangkat ke Yangon, Myanmar. Sampai juga di Singapura, saya mau transit kurang lebih 12 jam karena pesawat saya besok ke Yangon besok pagi. Ini saya mau keluar dulu dan cari transfer untuk ke hotel. Kalau udah lihat Terminal 2 itu memang convenient banget ya. Dan besok saya terbangnya juga dari Terminal 2, jadi saya dari Jewel harus cari akses untuk langsung menuju ke Terminal 2. Jewel nginepnya di mana? Saya di Hotel Air, nggak salah namanya. Ramai banget tuh. Freak out, she's smoking. It's coming for you. She don't look too satisfied. Aku nginep di Hotel Air di Singapura. Ini di Jewel Mall ya, jadi di lantai 4. Nah, aku yang nyari kamar. Nah, ini kamarnya emang betul kecil gini. Very compact. Katanya sih kecil banget tempatnya. Tapi, I don't mind tinggal di kamar yang kecil. Tapi jadi penasaran gitu, seberapa kecil dan seberapa convenient. Karena dia bilang katanya kalau nginep di sini itu kecil tapi convenient. Karena memang gymnya juga buka 24 jam. Terus kemudian ada tempat pengisian air. Wah, kita coba lihat ya. Ramai juga ternyata di sini. Lihat dong kamarnya segede apa. Ini pintu masuk ya. Ini langsung tempat tidur. Tapi diharapkan kalau di sini itu memang nggak boleh berisik ya. Oke, let me close the door first. Oke, and bah, kecil. Segini aja tempatnya.
Tapi di sini compact, di belakang itu langsung kamar mandi. Emang ini idealnya buat nginep 1 orang sebenarnya, bukan 2 orang. Meskipun bisa 2 orang sih. Nah, di hotel ini harganya berapa? Saya dapat harganya 2,7 juta per malam. Yes, mahal, tapi Singapore everything is so expensive ya. Nah, ini untuk gymnya buka 24 jam, masuk pakai akses kamar. Dan jujur ini lengkap sih. Buat saya ini keren sih. Ada gym, kecil tempatnya. Tapi lumayan lengkap. Kalau peralatannya di sini ya lengkap sih buat besok pagi misalnya mau latihan gitu ya. Kalau lagi niat gitu, saya lagi niat sih bisa bangun jam 5 pagi terus latihan. Kalau misalkan nggak niat ya tidur. Ini keren banget, lengkap. Terus habis itu beberapa alatnya juga, treadmill, nice. Oke loh. Tapi memang ada peraturan karena di sini memang mereka mengutamakan sustainability dan juga environment friendly. Jadi ketika sudah selesai pakai, lampunya dimatiin gitu. Bagus ya? Oke, ini kayaknya saya mau jalan-jalan dulu. Selamat pagi semuanya. Jam 5 lebih 10. Artinya kita harus siap-siap buat let's flight ke Yangon. Oke. Saya mau siap dulu kurang lebih 15 menitan sebelum nanti saya mau ke lounge, coba lihat tuh ada apa di sana. Oke, I'll see you. Good morning. Sekarang saya lagi mau jalan ke boarding gate. Ini lagi mau check out dulu dan ya, I'll see you. Good morning, selamat pagi, jam 6 sekarang. Saya lagi mau jalan dari hotel menuju ke Terminal 2. Kebetulan saya naiknya SQ juga buat penerbangan ke Yangon. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, kalau nginepnya di hotel itu, karena kita kalau misalkan check out-nya juga pas jam mall belum buka, jadi eskalatornya itu juga mati. Jadi please reconsider kalau buat kalian yang bawa koper gede, karena itu kalian kalau nggak salah ada akses juga lewat jalan lain ya, yang kayak akses karyawan gitu, itu baru bisa, tapi lumayan muter. Kalau enggak ya angkat koper gitu pas turun ke bawah. Saya karena bawanya kecil, nggak apa-apa, jadi bisa dibawa dikit lah, bisa. Alright, I'll see you. Oke, saya di F35. Saya pengen ke sana, tapi pengen mampir ke lounge dulu, nggak tahu apakah masih cukup atau enggak ya waktunya ya. We'll see. Anyway, untuk Terminal 2, lounge-nya ada di lantai 2 dan ada 2 lounge ya. Ada lounge khusus untuk Kris Flyer yang PPS Club dan juga yang saya masuk sekarang ini adalah untuk business class dan first class. Tapi yang ini untuk business class. Yang first class lebih bagus lagi. Tempatnya lengkap dan lumayan penuh di sini. Tapi yang saya senang ada drive-thru station dan juga ada laksanya. Aduh, pengen nyoba semua. Tapi again, saya menyiapkan perut untuk makan di pesawat. Ada dimsum teman-teman semuanya. Dan ini yang saya ambil, buah aja dikit. Saya mau nyisain space buat makan di pesawat. Dan di sini akan ada shower, kalian bisa gunakan untuk mandi sebelum boarding atau pas lagi transit. Waktunya boarding di F35. Dan pengumumannya tadi cukup telat karena dibilang katanya bakal delay. Ternyata sesuai jadwal dong. Lumayan kena prank di lounge ya. Dan ternyata saya coba masuk, tapi ini kayaknya antrian bukan ke Yangon deh. Coba nih saya tanyanya, gak panik. Tahu saya ada orang kedua terakhir yang belum boarding. Jadi ternyata saya di sana tuh belum di-update. Tapi yaudah lah ya, ada kesalahan saya juga karena saya nggak ngecek gitu kan. Tapi well, let's go. Ternyata masih ngantri. I'm so happy. Untuk penerbangan ini saya naik Boeing 7378 MAX yang ya saya pengen lihat aja sih untuk pesawat kecil ini menuju ke Yangon kayak gimana bisnis kelasnya. Sapaan khas dari flight attendant-nya SQ memang juara sih ini dan selalu dibilang welcome back, itu menyenangkan loh padahal gak sering banget sih. Nah untuk bisnis kelas yang ini konfigurasinya lucu banget, ada 221122. Saya pilih yang row kedua dong, dia dapat satu seat sendiri, rasanya kayak raja. Ini ada sandaran buat tangannya 2. Seat yang paling oke nih untuk konfigurasi di bagian belakang. Coba
kalau bagian tengah itu saya dapatnya ya satu row. Jadi bagian depan itu 2, 1, 2. Jadi konfigurasinya 22, 11, 22 gitu ya. Oke, untuk tipe pesawat ini jangan lupa untuk booking yang row nomor 2 karena dapat private. Ada colokan juga di sana untuk legroomnya juga oke, dan juga ada colokan di bagian kanan dan juga kiri kita. Nah, di balik sini ada remote yang bisa kalian pakai untuk kontrol beberapa fitur yang ada di layar. Oke, untuk menu makannya ada apa aja? Jadi di sini menu itu ada kiri dan juga kanan. Nah, karena kita Singapura ke Yangon, kita lihat yang menu kiri ya. Kalau itu sebaliknya yang sebelah kanan. Ada juga menu untuk wine dan juga champagne yang menurut saya oke. Nah, ini ada beberapa tayangan di TV. Kita mulai dulu dah dengan es cappuccino. Breakfast saya dong, sate ayam sama lontong. Enak loh. Juga ternyata makanan yang tadi di serve, saya pesennya tadi ibu meal, jadi saya pesen sate ayam. Ternyata rasanya lumayan enak loh, dan surprise juga buat depan 2,5 jam. Biasanya kan untuk service makanan nggak terlalu lama ya, jadi cepat gitu. Ini tadi benar cepet banget loh, dan this is a good flight, dan juga kursinya konfigurasinya itu lucu. Kalau yang business class itu 22, 11, 22. Jadi kalau yang beruntung cepet-cepetan, itu saya biasanya dapat yang tengah 11. Jadi lumayan spacious di situ. Nice. Iya, bener banget. Sebentar lagi waktunya saya buat geser ke depan, tepatnya ke restroom inspection. Lumayan mentok tingginya ya di saya. Di sini tapi perlengkapan lengkap ya. Untuk business class memang kita diminta untuk pakai restroom di depan. Salah buka, mohon maaf ya. Tapi lumayan lengkap ya di sini ya. Kemudian juga bersih. That's good. We're approaching Yangon, Myanmar. Saya landing tadi itu smooth banget, dan kesan saya melihat airport Yangon ini dari runway oke, luas dan juga bersih ya. Bisa dilihat juga dan spacious. Oke, waktunya buat keluar pesawat dan saya akan jalan untuk langsung menuju ke bagian imigrasi. Tapi hal yang perlu untuk kita ketahui adalah kalian wajib untuk mengisi Health Declaration Form dan juga Arrival Card. Itu bisa kalian dapat dari petugas atau kalian download dulu dan harus dibawa fisiknya ya. Jadi tadi itu kalau buat orang Indonesia, tadi saya barusan tahu ya kalau memang nggak usah pakai visa. Jadi tadi kesalahan saya adalah saya itu nggak ngeprint, jadi nggak cari tahu dulu mengenai custom declaration. Kirain kalau misalkan online itu ada, tapi ternyata nggak ada dan harus di print dulu ternyata. Jadi mendingan kalau kalian mau ke Myanmar tuh mendingan cari di internet, terus ada formnya, kalian print, isi manual, baru dikasih. Ada 2, nggak salah, health 1, custom 1. Nah untungnya tadi itu petugasnya baik banget. Dan tadi pada waktu di imigrasi sempat ditanya apakah kamu ada visa atau enggak. Terus saya bilang aja enggak, karena Indonesia kan masuk dalam ASEAN, Myanmar ASEAN juga, jadi nggak pakai visa. Terus dibilang kalau misalnya stay-nya lebih dari 14 hari katanya butuh visa dan bayar sekitar 130 USD atau berapa gitu, saya lupa. Tapi kalau misalkan kurang dari 14 hari itu masih free. Jadi thank God saya free ya untungnya. Oke, itu pengalaman saya mau keluar dulu cari Grab untuk menuju ke hotel saya. Oh ya, satu lagi, untuk SIM card atau eSIM kalian bisa beli Atom, bisa beli di airport, atau kalian bisa download di aplikasinya, atau kalian bisa beli di kota. Saya sih mendingan beli di sini ya. Tapi sebelum itu saya mau tarik uang dulu. Habis tarik duit tadi saya barusan pakai ATM. Sebenarnya saya pengen ambil duitnya sekitar 600.000 kyat, tapi karena ATM-nya nggak cukup bisa dan ternyata pecahannya 10 ribuan semua, jadi saya ambilnya ya udah 200.000 dulu aja. Benar tebel banget. Nah ini saya lagi mau jalan keluar, saya mau coba menuju ke hotel saya di Pan Pacific Yangon. Belum waktunya check-in sih, cuman saya coba aja deh. Kalian bisa naik bus atau bisa naik Grab taksi. Karena saya bawa koper, mending saya naik Grab taksi aja. Dan ya, ini taksinya ada 2 tipe, ada yang nggak pakai AC dan pakai AC. Bedanya itu sekitar 3.000 kyat kalau dari airport. Tapi kalian lihat deh tuh pemandangannya. Akhirnya saya sampai di Yangon. Keren ya.
Dan ini saya lagi di hotel saya di Pan Pacific Yangon. Saya mau kasih lihat tunjuk ke kalian. Sampai di Pan Pacific Yangon setelah tadi perjalanan kurang lebih tadi setengah jam dari bandara ke sini, dan harga itu 170.000. Kurang lebih mirip kayak di Jakarta lah ya. Saya lagi nunggu mau check-in. Barangkali bisa early, mau taruh barang ganti baju dulu lah. Pokoknya di sini baru mulai jalan. Kamu tahu 950.000 per malam di Yangon dapat apa? Dapat ini. Musik, separate closet, bathtub. Lumayan lah, splurge sendiri-sendiri ya, lumayan. View-nya ya oke lah. Tapi ini oke banget. Untuk 950.000 per malam. Apalah ini? 950.000 dapat kamar segede ini, view bagus, breakfast jangan lupa. Mana ada ini? Oh, ini hampir ngalahin Bangkok. Bangkok aja saya pas terakhir itu nginep di Avani Ratchada tuh 1,2 itu udah lumayan murah menurut saya. Ini 950.000 dan orang-orangnya baik-baik banget sejauh ini. Wah. Satu lagi fitur di hotel ini fasilitasnya. Buat yang mau kerja gitu lengkap nih, ada gunting, notes, staples itu sama jepitan. Komplimen. Memang nggak ngerti lagi sama hotel ini. 950.000 loh ini, beneran loh, keren ya. Wow, gymnya lengkap dan view-nya bagus. So far ini menyenangkan sekali, keren. Oke, video kali ini memang akan fokus dari perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Yangon dan juga fitur hotel. Tapi saya akan kasih sedikit sneak peek untuk perjalanan saya selanjutnya. Nah, saya mau ke Bojok Market, ini ada di sebelahnya Pan Pacific langsung. Saya mau kasih lihat sedikit seperti apa sih kontrasnya pemandangan pemukiman warga yang ada di sini sebagai teaser. Benar kelihatan banget kontrasnya ya, kalau kita melihat di Yangon sekarang. Itu di bagian sana ada bangunan-bangunan, ada beberapa pagoda, ada juga tempat ibadah juga, dan tempatnya kalau saya lihat itu benar-benar kontras. Jadi kalau misalkan satu mall ada junction situ itu gede banget, baru sebelahnya itu masih pemukiman atau rusun yang masih lama banget gitu ya. Jadi sebelah situ juga beda-beda macam-macam. Buat saya pribadi, saya melihat negaranya itu sebenarnya potensial banget ya. Kebudayaan mereka tinggi banget, tapi memang kadang karena ada konflik politik di negaranya, itu akhirnya membuat dampaknya kepada masyarakat. Dan akhirnya buat masyarakat di sini itu justru menjadi tertinggal dan kesejahteraannya pun menjadi kurang. Agak semrawut ya pemirsa ya, mau nyebrang tadi aja susah banget ini. Baiklah pemirsa, untuk ekspor kota saya akan upload di video selanjutnya agar tidak terlalu panjang. So thank you very much and see you on the next video. Coba yang agak proper dulu, baru kemudian coba yang benar-benar di pasar.